Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Mezbah Mujizat. Saya Pastor Lukas Kusuma dengan senang boleh menjumpai saudara dimanapun Anda berada. Doa saya biarlah damai Kristus memerintah atas hati dan pikiran kita. Kita mendengar kabar gembira. Kita bersyukur bahwa terjadi perjanjian damai antar Israel dan Palestina. Dan dimulai 13 Oktober 2025 ini, akhirnya 20 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas. Setelah 2 tahun terus berperang, sejak 7 Oktober 2023, sampai akhirnya perang berakhir dengan perjanjian damai. Saudara, tentunya ada banyak pelajaran penting tentang damai antar Israel dan Palestina. Hal ini menyentuh bukan hanya sekedar politik atau sejarah, tetapi juga masalah spiritual, kemanusiaan, dan refleksi iman setiap kita. Mari dalam program ini kita akan gali dari beberapa sisi, baik sisi teologis, kemanusiaan, dan rohani. Pelajaran tentang hati manusia. Perdamaian tidak bisa dipaksa dari luar. Perdamaian sejati tidak lahir dari perjanjian politik, tetapi dari perubahan hati setiap orang. Selama hati manusia masih dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh dendam, oleh iri hati, rasa benar sendiri, maka perdamaian akan selalu rapuh. Alkitab berkata dalam Matius 15 ayat 19, sebab dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Pelajaran ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan perdamaian di tanah perjanjian, di tanah suci, bila hati kita sendiri belum suci. Damai sejati harus dimulai di dalam diri setiap orang ketika kita mau memiliki hati yang benar, bersih dari kebencian, dendam, iri hati, serta mementingkan diri sendiri. Pelajaran berikutnya tentang perdamaian Israel-Palestina, yaitu tentang sejarah dan janji Allah. Secara teologis, tanah Israel-Palestina adalah tempat yang penuh makna rohani. Di sanalah janji Allah digenapi, tetapi juga di sanalah manusia menunjukkan betapa sulitnya hidup berdampingan tanpa kasih. Betapa sulitnya hidup berdampingan tanpa kasih. Nah, kita belajar bahwa di tempat yang disebut tanah perjanjian, perjanjian manusia sering gagal. Perjanjian manusia sering diingkari. Karena janji sejati hanya bertahan bila berakar kepada Allah yang setia. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, mari kita belajar, kita bisa hidup dalam damai dengan sesama kita, ketika Allah, Yesus sang sumber damai itu, sang Tuhan yang setia, boleh memerintah dan menguasai hidup setiap kita. Pelajaran tentang kemanusiaan dari Israel Palestina, kita bisa melihat wajah Allah, wajah Tuhan dari dalam sesama. Konflik ini mengingatkan dunia bahwa kedua belah pihak sama-sama manusia, sama-sama punya air mata, punya anak dan impian. Seringkali kita lebih sibuk membela pihak kita daripada melihat wajah Tuhan, wajah Yesus dalam musuh-musuh kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya menjadi pembawa damai bukan tentang siapa yang benar, tetapi siapa yang mau mengasihi lebih dahulu, siapa yang mau mengampuni dan mau berdamai terlebih dahulu. Berikutnya pelajaran tentang penderitaan dan harapan. Di tengah kehancuran, banyak orang masih berdoa, menolong, dan berharap. Itu menunjukkan bahwa harapan adalah bentuk iman paling murni. Harapan kepada Allah masih bekerja. Tuhan melihat setiap pengharapan kita, bahkan di tengah reruntuhan. Ini merupakan inti daripada iman orang-orang percaya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sesukar apapun, seburuk apapun keadaan, tetap miliki pengharapan bahwa Tuhan sedang bekerja di baliknya untuk mendatangkan kebaikan ketika kita mau terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Pelajaran rohani bagi gereja dan orang percaya. Konflik Israel-Palestina juga menegur gereja, menegur orang-orang percaya, agar kita tidak hanya berdoa untuk satu pihak, tetapi berdiri sebagai pembawa damai, seperti Kristus yang datang untuk memperdamaikan dunia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18, sebab Allah mendamaikan kita dalam dirinya oleh Kristus. Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan memberikan pelayanan pendamaian bagi kita. Artinya setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi agen damai, bukan penonton konflik, bukan justru yang menimbulkan konflik, pertengkaran, pertikaian, bahkan permusuhan. Perdamaian hasil dari negosiasi, kompromi bersama, serta buah dari kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, konflik Israel-Palestina mengajarkan tanah bisa direbut, tetapi hati tidak bisa dipaksa. Keadilan tanpa kasih menghasilkan dendam, luka, dan kebencian yang menimbulkan kekacauan, pertengkaran, dan peperangan. Sebaliknya, kasih tanpa keadilan akan menghasilkan penindasan. Hanya kasih yang bersumber kepada Allah yang bisa memulihkan kedua belah pihak yang saling membenci dan bermusuhan. Izinkan kasih dan keadilan itu yang benar-benar memerintah, berkuasa dalam hidup kita. Damai antara Israel-Palestina memberi banyak pelajaran penting bagi setiap kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Mari kita menjadi pembawa damai, bukan membawa pertengkaran, keributan, kekacauan, iri, dendam, permusuhan, tetapi jadi pembawa damai. Yang mau coba ketiklah, katakan, saya mau menjadi pembawa damai. Saya mau jadi pembawa damai. Di tanah yang disebut tanah perjanjian, tanah tempat Yesus lahir, Yesus disalibkan, terdengar suara peperangan, air mata, dan kehilangan. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin di tanah yang dijanjikan Allah tidak ada damai? Tetapi ketahuilah bahwa Allah sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa damai sejati tidak datang dari senjata yang berhenti menembak, tetapi dari hati yang belajar mengampuni. Damai sejati terjadi dimulai dari hati yang mau mengampuni, mau memaafkan. Damai bukan hasil sekedar dari perjanjian manusia, melainkan buah dari kasih Allah yang berakar di dalam hati kita.
Yesus tidak datang untuk membuat suatu bangsa menang atas bangsa lain, tetapi untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan melalui itu juga Yesus mau mendamaikan manusia satu dengan yang lain. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, sebab Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan memberikan pelayanan pendamaian bagi kita. Ketika kita melihat Israel dan Palestina, kita tidak hanya melihat dua bangsa yang sedang berkonflik, tetapi itu menjadi cermin bagi hati setiap kita, menjadi cermin bagi hati manusia. Betapa sulitnya melepaskan dendam, betapa mudahnya membenci, betapa kerasnya hati kita terhadap mereka yang berbeda, yang mungkin kita tidak suka. Namun di tengah keruntuhan dan darah, masih ada orang-orang yang berdoa, mau menolong dan tetap berharap. Mereka adalah tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja, bahwa harapan belum mati. Saudara, damai bukan sekedar situasi tanpa perang, tetapi suasana hati yang percaya bahwa Tuhan bekerja dan berdaulat. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang di Timur Tengah selamanya, tetapi kita bisa menghentikan perang di dalam hati kita sendiri. Mulailah menciptakan damai dari rumah kita. Mulailah menciptakan damai dari keluarga kita, dari sumber hati kita. Biarlah kasih Kristus memerintah seluruh hati dan pikiran dan hidup kita. Dan saat kasih itu mulai berakar, bertumbuh, dan berbuah, dunia akan tahu bahwa anak-anak Allah adalah pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Yang setuju, ayo coba katakan, saya adalah pembawa damai. Siapa yang mau menjadi pembawa damai? Ayo kita berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa, Tuhan, ajar kami menjadi pembawa damai di dunia yang sedang terluka. Ajar kami mengasihi bahkan saat kami disakiti. Jadikan hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Lembut, mengampuni, dan selalu rindu memulihkan. Biar damai-Mu mengalir dari hati kami, hingga menjangkau mereka yang haus akan kasih dan pengharapan. Di dalam Yesus kami berdoa. Berkati juga semua sahabat Mesbah Mujizat. Apapun persoalan, masalah yang kami hadapi, biar kami terus hidup di dalam damai Kristus. Dan kalau ada di antara kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini kami membuka hati, menerima Yesus Sang Raja Damai. Biar ada damai sejati yang memerintah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, amin, amin. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, lalu juga pencet like-nya, jempolnya, dan bagi Anda yang mau mendapat notifikasi setiap ada tayangan baru, ada tanda lonceng, pencet juga. Lalu juga komen yang baik dan share, bantu share kepada teman-teman Anda, biar mereka juga boleh hidup dalam damai di tengah dunia yang makin penuh kebencian ini. Dan saudara sekalian, Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan Jumat, jam 7.30 malam waktu Jakarta. Saudaraku, dan hari Minggu ada ibadah secara live dari kota Philadelphia, Pennsylvania, dari gereja Bethany Miracle Center. Dan saya percaya akan jadi berkat buat saudara. Follow Instagram saya Lukas Kusuma dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Apapun masalah kita, apapun situasi yang menyulitkan, percayalah Yesus Sang Raja Damai sanggup mendampingi, menguatkan, memberi hikmat, bahkan membuat kita lebih dari pemenang. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah kekacauan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. God bless you all.